Bapak Ibu dan juri yang kami hormati, serta dosen pendamping para peserta kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat Universitas Suraudara tahun 2022. Selanjutnya kita akan panggil peserta terakhir, yaitu nomor urut 11, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian atas nama Ian Bahtiar. Peserta nomor urut 11 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang menjadi tim penilai dalam tim Pilmapres tahun 2022. Yang pertama yang terhormat Bapak Insinyur Yudi Mahmud MP. Yang kedua yang terhormat Bapak Dr. Aan Juhana SMPD. Yang ketiga Ibu Dr. Ida Yulianawati MPD. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim panitia seleksi tingkat Universitas Pilmapres tahun 2022. Baik, saya akan menjelaskan tentang gagasan kreatif yang saya ajukan di Pilmapres tahun ini. Saya mengambil judul yaitu diversifikasi pertanian pada sistem hidroponik untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga melalui program KRPL atau Kawasan Rumah Pangan Lestari. Next. Saya mengambil topik berdasarkan Sustainable Development Goals, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab pada poin 12. Disusun, lanjut. Ya, lanjut. Latar belakang dari pengambilan judul ini yaitu di mana metode hidroponik sangat diperlukan apabila itu dilakukan di perkotaan atau urban farming. Karena di mana masyarakat khususnya di perkotaan itu tidak mempunyai lahan ataupun sangat minim sekali lahan. Oleh sebab itu solusinya adalah dengan cara pertanian hidroponik atau pertanian perkotaan. Next. Rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, yang pertama, bagaimana penerapan dan sistem hidroponik. Saya mengambil tanaman kangkung dan tanaman pakcoy. Yang kedua, bagaimana pemanfaatan lahan pekarangan untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga. Dan yang ketiga, apa saja program kawasan rumah pangan lestari. Tujuan dari penelitian ini atau tujuan dari gagasan penelitian ini adalah untuk meningkatkan ketahanan rumah tangga. Yang kedua, untuk kecepatan pertumbuhan percambahan tanaman kangkung dan tanaman pakcoy. Dan yang ketiga, ini tujuannya untuk agar mahasiswa memiliki kreativitas serta jiwa semangat dalam membudidayakan tanaman hidroponik secara mandiri, serta hasil dari penelitian ini diharapkan mahasiswa mempunyai kompetensi dari suatu usaha di bidang pertanian secara profesional dengan memperhatikan situasi dan potensi wilayah. Lanjut. Kegunaan penelitian ini dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek teoritis dan aspek praktis. Secara teoritis, ini membantu di perkembangan ilmu agribisnis. Secara praktis dilihat dari berbagai bidang atau pihak. Yang pertama, pemerintah sebagai masukan informasi mengenai perkembangan perekonomian masyarakat terhadap pengembangan program KRPL. Yang kedua, pada masyarakat memberikan pengetahuan tentang pentingnya mengelola lahan pekarangan yang baik untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga. Dan yang ketiga, bagi penulis untuk memenuhi karya tulis ilmiah dalam pengajuan Pilmapres tahun 2022. Hipotesisnya, ini pertumbuhan kangkung akan lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan pertumbuhan pakcoy. Next. Pembahasan dari pengembangan kawasan rumah pangan lestari. Rumah pangan lestari di sini yaitu rumah tangga dengan prinsip pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan dan dirancang untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga. Untuk menjaga keberlanjutan KRPL ini, pekarangan dalam model KRPL ini dilengkapi dengan kelembagaan kebun bibit desa, unit pengolahan, serta pemasaran untuk penyelamatan hasil yang melimpah menurut Kementerian Pertanian tahun 2011. Fungsi lahan pertanian ini selain digunakan untuk bercocok tanam, lahan pertanian juga diharapkan mampu untuk mensuplai suatu komoditas dengan harga yang stabil. Next. Yang kedua, saya mengambil diversifikasi pertanian melalui sistem hidroponik. Yang kita tahu, sistem hidroponik itu merupakan sistem yang sangat mudah untuk dilakukan di masyarakat, sehingga masyarakat mudah untuk membudidayakan tanaman. Apalagi masyarakat untuk saat ini yang hobi bercocok tanam tapi tidak mempunyai lahan, bisa menggunakan sistem ini. Sistem hidroponik ini bermediakan air tanpa menggunakan tanah sedikit pun. Yang kedua, diversifikasi pertanian atau
penganekaragaman jenis tanaman. Next. Tanaman hidroponik yang saya ambil yaitu kangkung dan pakcoy. Mengapa saya mengambil kedua tanaman ini? Karena menurut Kementerian Pertanian, kedua tanaman ini sangat mudah untuk dijadikan sebagai tanaman dalam media hidroponik. Next, lanjut Pak. Klasifikasi tanamannya bisa dilihat sebagai berikut. Saya mengambil tanaman kangkung spesies kangkung air dan tanaman pakcoy Brasia L. Lanjut Pak. Selain medianya hidroponik, kita juga menggunakan nutrisi tanaman berupa pupuk cair organik. Saya menggunakan bahan limbah dari pepaya yang dimana pembuatannya itu berdasarkan bahan-bahan sebagai berikut. Ada gula merah, EM4 atau efektivitas mikroorganisme pepaya, dan pastinya air. Caranya semua bahan dihaluskan lalu dicampurkan ke dalam ember yang diberi tutup dan diberi lubang, terus difermentasikan selama 14 hari, di mana setiap 4 hari sekali dilakukan pengadukan selama proses fermentasi tersebut. Lanjut, Pak. Alasan saya memilih budidaya tanaman kangkung dan tanaman pakcoy ini seperti yang saya tadi jelaskan, karena tanaman ini menurut Kementerian Pertanian mudah untuk dijadikan sebagai tanaman dalam sistem hidroponik. Kedua tanaman ini juga memiliki banyak sekali manfaat sebagai alternatif juga pada lahan yang sempit dan tidak mengharuskan kita untuk mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Metode penelitiannya, tempat dan waktu penelitian dilakukan pada halaman rumah saya sendiri di Kecamatan Indramayu, yang dimana sangat minim sekali lahan. Waktunya 7 Maret tahun 2022 sampai 22 April tahun 2022. Alasannya alat dan bahan penelitiannya cukup mudah karena menggunakan sistem WIC, yaitu sistem sumbu, dan alat dan bahan juga cukup mudah untuk ditemukan di pasar hidroponik. Variabel penelitiannya sebagai berikut. Ada jumlah bibit tanaman kangkung, botol bekas, styrofoam atau dari variabel terikat, tinggi pertumbuhan, keadaan biji, dan jumlah keadaan daun. Lanjut Pak. Ini dia metode penelitiannya menggunakan sistem WIC. Yang pertama, pastinya kita melakukan penyemaian benih untuk menjadikan bibit, lalu basahi rockwool, jepit menggunakan akar, lalu masukkan ke netpot dan diisi air dan sudah dipasang sumbu. Tunggu hingga tanaman itu tumbuh dengan baik dan benar. Lanjut Pak. Hasil dan pembahasannya, di sini pertumbuhan tanaman kangkung akan lebih cepat dibanding tanaman pakcoy. Lanjut Pak. Masa panen tanaman pakcoy yaitu tanaman dipanen jika berumur 30-35 hari. Panen dilakukan dengan cara menyabutnya dari akar rockwool yang melekat pada akar dilepaskan dari perakaran tanaman pakcoy. Dan pada tanaman kangkung dipanen pada umur 4-5 minggu setelah masa tanam. Tanaman kangkung dipanen dengan cara digunting sebagian batangnya menggunakan gunting atau dicabut langsung dengan akar dari dalam air. Penutupnya, untuk mendukung ketahanan pangan di tingkat nasional dengan memberdayakan potensi pangan lokal yang dimiliki masing-masing daerah, kita dapat meningkatkan kecukupan pangan dan gizi bagi keluarga dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekitar rumah melalui pemanfaatan lahan pekarangan rumah yang dapat dikelola dan dikembangkan oleh keluarga. Lanjut Pak. Sarannya sangat dianjurkan kepada masyarakat perkotaan atau yang memiliki keterbatasan lahan dapat menggunakan metode hidroponik sistem WIC ini sebagai solusi untuk bercocok tanam. Ini daftar pustakanya. Ini lampirannya. Terima kasih. Baik, kami persilakan kepada Dewan Juri yang pertama yaitu Bapak Dr. Aan Johana Senjaya, Dr. MPD untuk memberikan komentar. Justru sekarang
dugaan sementara, Pak. Eh, iya, Pak. Tapi Pak, mohon izin jawab, hidroponik yang di sini menggunakan sistem wick, Pak. Kalau sistem wick itu menggunakan media sumbu, jadi tidak mengeluarkan cukup biaya banyak. Sistem wick. Selanjutnya kepada Ibu Dr. Ida Yulianawati MPD untuk memberikan komentar. Mohon maaf ya Pak Yudi, terakhir. Good afternoon Ian Bahtiar. Good afternoon, Miss. Ya, terima kasih sudah menjelaskan panjang lebar ya mengenai diversifikasi pertanian pada sistem hidroponik. My question is related with Pak An question ya. Please explain the difference between your hydroponic system with others. Karena hidroponik ini waktu saya jadi DPL KKN 3 tahun yang lalu juga Pak sudah di masyarakat, maksudnya mereka sudah membuat banyak sekali agenda untuk pembuatan hidroponik. Nah, kalau menurut Ian, apa sih keunggulan dari hidroponik punya Ian dengan hidroponik yang ada di mana-mana itu? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau misalkan di sini teh hidroponiknya menggunakan sistem wick, otomatis dalam pembelian alat dan bahannya itu cukup murah karena sistem wick itu teh sistem sumbu. Jadi tidak membutuhkan untuk membeli paralon ataupun yang lain. Kita hanya membutuhkan alat-alat bekas saja, memanfaatkan alat-alat bekas di rumah untuk dijadikan sistem wick ini. Okay. I think you should mention those strength ya in your paper. Jadi harusnya di makalahnya itu yang dimunculkan itu keunggulan-keunggulan produknya. Jadi jangan sampai masyarakat dan pembaca itu mengira kok ini hidroponik yang seperti biasa gitu ya. You should also try to persuade the reader. Persuade itu
membuat pembaca itu menjadi wah iya ya punya Ian itu berbeda dengan sebelumnya dalam hal ini gitu. Jadi kata Pak ada tuh kebaruannya tuh harus muncul ya Ian ya. Jadi jangan terlalu umum kemana-mana. Jadi spesifik punya Ian sendiri. Oke? I think enough. Pak Yudi silahkan terakhir Pak. Selanjutnya komentar terakhir yaitu Bapak Insinyur Yudi Mahmud MP, disilahkan. Panggil dulu dong gitu kan. Iya, Bu Ida dipanggil, Pak An dipanggil, saya nggak dipanggil. Baik Yan, tadi sudah banyak saran dari. Nah, sebetulnya ini jangan salah persepsi dulu. Kalau pakcoy sama kangkung itu tanaman pangan bukan? Bukan, Pak. Bukan. Makanya jangan ketahanan pangan, kata tadi Pak An. Saya nggak nanam sayur juga nggak apa-apa. Karena tanaman pangan itu biasanya adalah sumber karbohidrat, kan gitu ya. Jadi ketahanan pangan itu tadi, kalau pakcoy ini bibitnya impor, tidak dari kita, kan gitu ya. Jadi lihat dulu judulnya. Kalau saya sih setuju tadi ya. Jadi misalnya sistem Sistem sumbu. Sistem sumbu ya. Hidroponik yang murah dengan sistem sumbu. Nah, itu kan baru itu seperti itu. Atau kamu mencarinya adalah kalau hidroponik kan sudah umum, sudah banyak. Yang terbarukan apa biasanya? Yang terbarukan adalah nutrisinya. Sumber-sumber nutrisi yang dipakai. Kira-kira potensi lokal di sini apa yang bisa diangkat sebagai sumber nutrisi? Katanya tadi kan bikin ya. Iya. Dari apa yang kenapa enggak itu yang diangkat gitu loh. Ya kan? Dari pepaya dan sebagainya itu kan misalnya dari limbah pasar kan buah-buahan banyak tuh tidak terpakai. Nah di pepaya itu mengandung hormon apa dan sebagainya, itu yang diangkat. Jadi nutrisi berbasis misalnya tadi nutrisi berbasis ini untuk wheat hidroponik seperti itu. Itu kan lebih ngarah gitu. Jangan terlalu luas gitu karena tadi saya kata itu ada batasan waktu yang harus dicapai gitu kan. Nah ini jadi nilai jual juga nanti, siapa tahu bisa dibandingkan nih nanti untuk uji coba juga penelitian nutrisi ini dibandingkan yang sudah ada itu hasilnya seperti apa, seperti itu. Jadi jangan begini ya, jangan terjebak untuk supaya judul ini bombastis gitu ya, tapi malah menjadi salah gitu. Ya. Jadi kalau tadi, kecuali kalau misalnya salah satu dengan menggunakan nutrisi ini untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, nah itu bisa karena sayuran adalah salah satu dalam makanan 4 sehat 5 sempurna. Sayuran itu serat kasarnya itu. Nggak makan sayur nggak apa-apa sebetulnya. Tapi lebih baik adalah dengan itu. Jadi jangan terjebak ke judul, ya. Jadi justru nutrisinya yang saya harapkan itu tadi. Jadi nilai ini bisa dijual juga nanti kan, bahwa dengan ini komposisinya ini Anda bisa bikin paten, nanti bisa bikin haki ini dengan komposisi seperti ini, pertumbuhan seperti apa, bagusnya untuk apa nanti, apakah sayuran atau apa dalam hidroponik. Ya itu saja dari Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih atas komentarnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.